Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Sekjati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang tindian. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang kali ini. Mari langsung saja masuk dalam tema kita kali ini, tindian. Fenomena ini sering sekali terjadi pada diri setiap manusia. Sebuah fenomena yang terjadi pada diri seseorang di dalam tidur kita, seperti ada yang mengganggu. Badan terasa tertindih beban yang sangat berat dan yang menyebabkan tubuh kita tidak bisa bergerak. Kejadian ini sangat terasa sekali dan kita benar-benar tiada ruang lain untuk menghindar. Akan tetapi di sini anehnya, kita mampu melihat dan menyaksikan badan kita sendiri meskipun sedang dalam kondisi tertidur. Kita melihat tubuh kita ini sedang tertidur, sedangkan dalam tidur tersebut kita merasakan ingin bergerak tapi sangat sulit sekali. Kondisi apakah ini sebenarnya? Para sahabat semua, jika kita kategorikan ada dua kondisi, yaitu kondisi pada mindset kita, yakni mindset yang negatif dan mindset positif. Yang pertama, mari kita bahas pada mereka yang memiliki mindset negatif. Pada awalnya, seorang yang sedang tertidur antara nyata dan tidak, antara sadar dan tidak, samar-samar seperti terlihat titik hitam. Titik hitam tersebut lama-lama menjadi semakin besar, terus membesar dan melebar. Bayangan hitam itu semakin mendekat dan tanpa tahu proses dan sebabnya, mendadak kita tidak bisa bergerak saat tertidur. Kita yang merasakan ingin berpindah dari kondisi tersebut, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya bayangan hitam tersebut terasa mengelilingi tubuh kita yang sedang tertidur dan mengendalikan kita dalam tidur, sehingga kita tidak dapat bergerak lagi. Dalam kondisi seperti ini, kita beranggapan kuat bahwa kita sedang mengalami gangguan mistis. Maka dalam kebiasaan seseorang yang terganggu oleh mistik, secara refleks akan membacakan ayat-ayat suci, wirid, rapal, atau hal-hal yang lain yang dianggap mampu menolong untuk lepas dari keadaan tersebut. Meskipun kemungkinan reaksi dari bacaan tersebut tidak begitu berpengaruh banyak, tapi saat itu kita tidak sempat memikirkan jalan lain, karena kondisi tidur adalah tidak berfungsinya akal dan pikiran manusia. Maka apapun yang dilakukan saat itu adalah refleks dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan sehari-hari akan refleks ke alam bawah sadar kita. Memori yang terekam dan menempel di alam pikiran tersebut hanyalah membaca sebisa-bisanya dan seingat-ingatnya saja. Para sahabat semua, saat kondisi ruh kita seperti terbelenggu oleh sesuatu, di situ justru ruh kita melihat badan yang sedang tertidur dengan enaknya, dan kita sendiri serasa tidak bisa lepas dari badan ini. Tubuh kita seperti terikat kuat meski tanpa tali pengikat, atau seperti tertindih beban berat sekali tanpa terlihat beban tersebut. Mungkin seperti tertindih karung yang panjang dan lebar yang terisi penuh sedang menimpa tubuh kita dan kita tidak mampu untuk menghindarinya. Ruh kita menyaksikan ini semua
dan hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini seperti ruh seseorang yang menyaksikan jasadnya terbujur kaku dan dimakamkan? Ruh hanya bisa menangis karena penyesalan saat semua sudah terlambat. Para pemirsa semua, sedangkan untuk poin yang kedua adalah mindset yang positif. Mereka mengatakan bahwa pada saat seseorang tertidur, tapi tidak sepenuhnya seseorang tersebut benar-benar lepas ke dalam kondisi tidurnya. Maksudnya di sini adalah tubuh yang sudah lelah dan tertidur, tapi kondisi alam batinnya tidak benar-benar bisa mengikuti. Contoh seperti pikiran masih ramai dengan permasalahan dunia, angan-angan yang masih belum bisa lepas, kehendak yang masih berjalan, serta keinginan masih saja selalu membayangi. Padahal pada saat kondisi itu tubuh sudah capek sekali dan butuh istirahat. Para sahabat semua, mari kita lihat kondisi tidur manusia. Yang pertama adalah kondisi tidur paling ringan. Pada kondisi ini kita masih setengah sadar. Yang kedua adalah tahap tidur yang dalam. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang paling dalam. Kemudian yang terakhir keempat adalah tidur yang hampir nyenyak atau hampir terjaga. Dan pada tahap ini jugalah mimpi terjadi. Pada tahap yang keempat ini, seseorang mengalami lompatan cepat dalam tidurnya yang paling dalam atau terbangun dengan cepat, sehingga sisi batin dan organ lahiriah tidak sama-sama. Para sahabat semua, sebuah kondisi batin yang tidak ikhlas saat lepas menjelang tidurnya itu bisa menyebabkan ruh manusia tertahan saat keluar untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saat akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ini bisa juga terjadi karena kondisi batin manusia terbelenggu dengan kondisi lahiriah, sehingga seolah-olah ruh tertahan dalam tubuh yang sedang tertidur. Maka ikhlaskanlah dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Ruh yang mulai terangkat tapi terasa berat perjalanannya. Ini juga terjadi karena kurang ikhlasnya hidup manusia, sehingga ruh yang mulai terangkat tersebut mampu menyaksikan sendiri kondisi tubuhnya yang sedang tertidur lelap. Karena ruh yang keluar tapi tertahan oleh keadaan tubuh, maka saat itu ruh manusia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan tubuh yang tergeletak juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan juga tidak merasakan apa-apa. Hanya nafas yang masih setia keluar masuk sambil menunggu keajaiban fenomena ini segera berakhir. Para sahabat semua, fenomena ini memang hanya terjadi dalam hitungan menit atau bahkan beberapa detik saja. Tetapi bukankah kita pernah mendengar orang yang tertidur lalu tidak bisa terbangun untuk selamanya dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya? Lalu apakah kondisi ini sama seperti orang yang sedang tindien yang mungkin pernah kita rasakan? Ruh yang berteriak-teriak dengan sekuat apapun, tiada satupun orang yang mendengarnya, apalagi menolong kita.
Apakah fenomena Tindian ini adalah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan masa kematian kita nanti, ataukah justru awal kita masuk dalam alam kematian karena jiwa dan raga kita ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Para sahabat semua, lalu bagaimanakah cara lepas dari tindian ini? Karena saya sendiri pernah mengalaminya, baik itu di saat tidur siang hari maupun tidur di malam hari. Maka menurut kami, cara lepas dari kondisi ini adalah dengan kesadaran diri. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kondisi seseorang yang sedang dalam tidur itu atau di alam bawah sadar itu mampu masuk ke alam kesadaran sehingga bisa terlepas dari tindian itu? Untuk urusan ini tiada cara yang lain selain melatihnya dalam keseharian kita. Ikhlas, pasrah, serta yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah salah satu fungsi akhlak manusia. Akhlak terhadap seluruh ciptaan, baik yang kasar maupun yang halus. Akhlak terhadap Sang Maha Kuasa itu sendiri. Perbuatan baik dan akhlakul karimah mampu menuntun ruh kita untuk lepas dari segala kondisi. Kebaikan akan mampu menimbulkan sebuah energi untuk menolong manusia dari segalanya, termasuk timbul sebuah kesadaran meskipun sedang tertidur atau dalam alam bawah sadar. Kebaikan-kebaikan tersebutlah yang mampu mengundang energi ruh untuk keluar dari setiap godaan atau belenggu. Maka disinilah pentingnya mengutamakan batin daripada lahiriah. Baik itu di alam lahiriah sehari-hari maupun di alam batiniah. Para sahabat semua, semoga ini bisa menambahkan wawasan kita tentang tindian. Dan yang terpenting adalah kita semakin yakin untuk selalu berbuat baik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.